Pada suatu hari, di dalam hutan yang sangat indah, penuh dengan beragam makhluk, hiduplah seorang katak bernama Kiko. Kiko adalah katak yang penuh semangat dan selalu bermimpi besar. Namun, Kiko memiliki mimpi yang sangat luar biasa, yang membuatnya berbeda dari katak-katak lain di hutan itu. Dia bermimpi untuk menjadi raja hutan. Kiko sering duduk di atas sebatang kayu yang mengapung di tengah kolam tempat tinggalnya. Dia menatap ke langit dan memandangi rimbunnya pepohonan yang menjulang ke langit. Bercita-cita menjadi pemimpin yang adil bagi semua makhluk di hutan tersebut. Kiko merasa bahwa hutan ini membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan peduli. Namun, kata-kata lain di hutan itu sering kali meremehkan mimpinya. Mereka juga sering menggoda Kiko. Kamu hanya seekor katak. Bagaimana mungkin kamu menjadi raja hutan? Saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, Kiki. Saya akan belajar dari semua makhluk hidup di hutan ini. Suatu hari, Kiko memutuskan untuk mengadakan petualangan. Ia berenang keluar dari kolamnya dan melompat ke darat. Di tengah hutan, ia bertemu dengan dua burung, yaitu burung hantu dan burung elang. Kiko dengan sangat bersemangat menceritakan rencananya untuk menjelajahi hutan dan meminta nasihat kepada mereka. Aku ingin tahu apa yang terjadi di hutan ini. Apakah kalian bisa menceritakannya kepadaku? Kiko, dan itu penuh misteri, tapi juga bagus sekali. Tapi kita juga harus berhati-hati karena banyak predator seperti buaya, ular, dan singa. Jika kamu ingin menjelajahi hutan, aku sarankan ajaklah teman, jangan sendirian, karena banyak sekali predator yang akan mengancam nyawamu. Selain itu, Kiko, belajarlah tentang hutan ini dan ekosistemnya. Ketahuilah sumber air bersih. Carilah tempat pelindungan jika hujan tiba-tiba datang. Dan pastikan kalian membawa persediaan makanan yang cukup ya. Kiko sangat menghargai nasihat burung elang dan burung hantu. Dengan berbagai pengetahuan yang ia peroleh, ia merasa lebih percaya diri dalam menjalani petualangan di hutan. Suatu hari, Kiko melihat buaya yang besar dan bijak sedang berjemur di tepi sungai. Buaya itu dikenal sebagai Benny, dan dia dikenal sebagai penjelajah laut yang berpengalaman. Benny memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan di bawah laut yang indah. Akhirnya, Kiko memutuskan untuk mendekati Benny dan berbicara kepadanya. Benny, aku ingin sekali menjelajahi ke laut, karena laut terkenal dengan keindahannya. Bolehkah kamu mengajak aku dan mengajari aku untuk menjelajahi ke laut yang indah itu? Tentu, Kiko, di dalam laut banyak sekali keindahan yang bisa kamu lihat. Ada ikan, ada kerang, ada bermacam-macam tumbuhan lainnya. Tapi hati-hati, kalau di dasar laut nanti ada tekanan yang sangat kuat. Arus laut yang kuat juga, jadi kamu harus selalu ada di dekatku. Supaya kamu tidak kena arus tersebut. Baik Kiko, ayo kita penyelam bersama. Setelah itu, Benny mengajak Kiko untuk pergi menyelam ke dasar laut. Kiko melihat bermacam-macam jenis ikan. Kiko pun senang sekali. Ini adalah pengalaman pertama Kiko bertualang di dasar laut.
Kiko, ayo sini. Tuh, banyak sekali ikan. Warnanya juga bermacam-macam ya, Kiko ya. Kamu harus selalu berada di dekatku. Takutnya arus air akan deras sekali. Jadi, kamu harus tetap hati-hati ya, Kiko. Suatu hari, Kiko bertemu dengan Omar. Sepertinya Omar ingin mengatakan sesuatu tentang yang terjadi di hutan. Kiko, apakah kamu mendengar bahwa hutan kita sedang didatangi pemburu? Hewan-hewan di hutan ini sangat ketakutan. Mereka sedang mencari perlindungan. Hewan-hewan di hutan sangat khawatir tentang ancaman yang datang. Mereka merasa perlu menghadapi pemburu tersebut untuk melindungi hutan dan teman-teman mereka. Raffi, kita harus menggabungkan kekuatan kita dan menghadapi pemburu ini bersama-sama. Kita akan melindungi hutan dan teman-teman kita dari ancaman ini. Kau benar, Kiko. Kita perlu bergerak cepat. Aku pikir aku bisa membantumu dengan ukuran dan kekuatanku yang lebih besar. Aku akan berdiri di sisimu, siap untuk bertindak jika kita harus menghadapi pemburu secara langsung. Terima kasih, Raffi. Kita juga harus tahu di mana pemburu itu berada. Aku bisa menjadi mata-mata dan mencari tahu keberadaannya. Kiko berhasil menemukan jejak pemburu dan melaporkan temuannya kepada Raffi. Mereka lalu menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian pemburu dan menjauhkannya dari hutan tersebut. Mereka membuat berbagai tipuan alam yang membuat pemburu kesulitan mengejar mereka. Para pemburu yang semakin kesal dengan tipuan Kiko dan Raffi, mereka kesulitan menangkap sasaran. Raffi dan Kiko berlari menuju goa. Para pemburu pun tersesat di dalam goa, sampai bermalam di dalam goa dan tidak bisa. Mereka putus asa dan terjebak di dalam gua. Akhirnya ketika mereka menemukan Yanan punah, mereka memutuskan untuk pulang dan tidak kembali lagi karena ketakutan dengan binatang di hutan. Para binatang pun menyambut kemenangan Kiko dan Raffi. Mereka mengakui kemampuan Kiko karena sudah menyelamatkan hutan dari pemburu. Kiko layak disebut raya hutan karena kepandaiannya. Apabila kita ditami dengan kesukaan, maka akan berhasil. Yuk, share, like, and subscribe video ini agar kamu bisa menonton video-video yang terbaru. Terima kasih ya.